Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sekali lagi dalam kehidupan kita ini karena kita dapat bersama-sama dalam mendengar firman Tuhan lagi pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, pada waktu ini kita akan mempelajari dalam pasal yang ke-34 lagi, dan semoga firman Tuhan dalam kitab Mazmur ini akan memberikan nasihat yang terus dan baik bagi kita. Mari kita berdoa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, kami menyembah-Mu karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kebahagiaan, kesenangan, dan juga Tuhanlah yang dapat kami berserah. Terima kasih, kami memohon diberikan kebijaksanaan agar dapat mengerti firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, judul daripada renungan kita pada saat ini adalah Tuhan mendengar seruan kita. Dan ayat renungan di dalam Mazmur 34 ayat 16 hingga 19 mengatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak orang yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan kami dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara-saudara, sama seperti Mazmur 34 ayat 7 menggambarkan bagaimana malaikat Tuhan melindungi orang-orang benar dan menyelamatkan mereka. Sekarang Daud mendedahkan kepada kita lagi. Tuhan sendiri terbuka telinganya kepada teriak orang yang minta tolong. Nah, saudara-saudara, dan Tuhan mendengar dan Dia pasti akan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Kelihatan seolah-olah dalam bagian Mazmur ini, kesesakan itu bukan bersifat luaran di mana malaikat akan menjaga dalam ayat 7, tetapi ia bersifat dalam. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk pergi ke sebuah pesta yang menggembirakan, di mana semua orang penuh tenaga dan sehat, daripada pergi ke hospital yang menyedihkan, di mana tempat terdapat orang-orang sakit dan yang ada orang yang hampir mati. Jadi saudara-saudara, pada saat ini renungan kita, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, pada mulanya hati manusia tidak diciptakan untuk menderita ataupun untuk mengendalikan penderitaan. Akan tetapi, setelah dosa masuk ke dunia, penderitaan juga masuk mengikuti, menyusul. Dalam nubuatan Yesaya yang agung dan Yesaya 53, ayat ini memberitahu kita Yesus akan datang ataupun Yesus akan menjadi seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Walaupun para malaikat akan dikirimkan untuk melindungi kita daripada bahaya, namun Alkitab mendedahkan bahwa Tuhan sendiri adalah dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara-saudara, Yesus bukan sahaja telah datang pada zaman dahulu untuk mati bagi dosa-dosa kita, tapi juga untuk menjadi Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Dia berjanji yang Dia akan menyertai kita sampai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Betapa satu pemikiran yang menyenangkan. Tuhan yang agung yang telah mencipta alam semesta, yang hebat, telah turun secara pribadi untuk menghiburkan anak-anaknya yang menderita. Dan saudara-saudara, firman Tuhan kita pada saat ini benar-benar memberitahu kepada kita bagaimana Tuhan akan mendengar setiap seruan kita, atau Tuhan akan mendengar setiap kata-kata kita apabila kita datang kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Pada saat ini, adakah saudara-saudara dapat merasakan bagaimana Tuhan memberkati saudara-saudara? Apakah saudara-saudara dapat merasakan bagaimana Tuhan memimpin hidup saudara-saudara? Renungan kita pada saat ini mengatakan Tuhan mendengar seruan kita.
Apakah saudara-saudara sudah berserah dan sudah serahkan setiap permintaan doa-doa kita? Jikalau saudara-saudara belum melakukan itu, ingat ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak orang yang minta tolong. Apabila kita berdoa kepada Tuhan, itu berarti kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita meminta agar Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Selain itu, orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Apa kesesakan yang kita alami? Segala sesuatu masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, itulah kesesakan-kesesakan. Jadi, sudahkah saudara-saudara meminta, berseru kepada Tuhan? Jikalau belum, lakukan itu, apapun masalah saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, yang memberkati dan melindungi kami. Kaulah Allah yang terus memimpin, Kaulah Allah yang terus menyertai. Pada saat ini kami sudah selesai dengan firman-Mu, kami diseru untuk terus datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kiranya kami dapat melakukan itu dengan berkat bantuan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.